Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gumolong Oci di blok alpukat yang kita tebang semua. Benar-benar ini mulai dari nol lagi ya. Pelajaran berharga selama 7 tahun kita berkebun ya. Baru saat ini kita ambil keputusan yang ekstrim ya. Nah, ini di blok ini sebenarnya Mikinya masih oke-oke aja lah gitu ya. Karena memang karakter pohon ini di bawah 3 tahun itu cukup menggembirakan. Tapi kalau di atas 5 tahun kurang perawatannya ya seperti di Gumolong ini ya rusak. Tapi untuk durian Oci itu tidak ya. Dengan perlakuan yang sama dia tetap tumbuh bagus dan genjah gitu. Nah, ini kita juga nanam pandan ya, pandan kelapa pandan. Karena jarang disemprot ya dimakan nah ininya daunnya. Tapi kalau yang tidak dimakan daunnya, yang bagus-bagus tidak nyampe 3 tahun sudah berbuah. Sudah ada yang keluar gitu ya. Saya juga kaget ya ternyata kebun nangka ini, nangka pandan wangi cepat juga gitu. Nah, semuanya kita ganti dengan Oci ya. Nah, itu kita bikin busut, yang tadinya alpukat yang besar-besar kita tebang semua. Karena alpukat ini untuk Miki itu kan harus benar-benar matang ya. Belum waktunya dipetik itu tidak akan matang-matang gitu. Ya, mau berapa hari aja dipendam cuman keriput doang, tapi dalamnya tuh mentah gitu. Ya, jadi harus benar-benar matang, dan matangnya tuh ada di angka 7 bulan. Nah, selama 7 bulan bergelayutan di pohon Oci tanpa pengawasan yang ketat, apalagi ini kan sepi ya, bentengnya juga belum ada, ya kita pasti keduluan panennya sama yang nggak nanam dan nggak ngurus gitu. Jadi percuma kita urus capek-capek, sementara yang panen orang lain yang tidak ngurus. Kenapa pertimbangannya kita ganti Oci durian? Kita akan jaga 24 jam dan itu akan sebanding dengan nilai dari buah itu ya. Dan perawatannya tidak intensif, serumit daripada alpukat ya. Mungkin di tempat lain alpukat ya nggak dirawat juga bagus ya, tapi kalau di sini ya keringkih. Nah, kita juga ada nangka nih, nangka J33 nih, cepat pertumbuhannya tanpa perawatan, tanpa pengairan. Cuman nggak diurus ini rencana mau kita urus. Nih, dalam kondisi kayak gini pun itu tidak tetap subur ya. Nah, ini kita lagi bikin embung, dari sini nanti disalurkan ke sini. Ya, embungnya itu kita ambil air dari bawahnya nih. Di sini sumber air, didorong ke sini ya, dari sini kita distribusikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi teman-teman sebelum membeli tanah atau sebelum berkebun, wajib diperhatikan itu air ya. Setelah air harus ada energi buat nyedot air, yaitu listrik. Nah, listrik ini harus kita siapkan ya. Kita kendalanya listriknya nggak kuat, mati lagi. Nah, sekarang sudah ada submersible ya yang
langsung ke tenaga surya. Tadinya di sini tenaga surya, tapi saat itu teknologinya belum ini sekarang ya. Jadi lemah gitu, dia tidak bertahan cukup lama untuk ngisi embung. Nah, ini sebenarnya ada embung di sini. Karena listriknya kurang, jadi ya kurang maksimal. Ya, jadi teman-teman, berkebun itu harus jaga emosi ya. Jangan emosi ingin cepat besar pohonnya gitu ya, ingin cepat banyak gitu ya. Nih dulu mah waktu saya mulai berkebun, nah antara ini busut ini dengan busut ini pasti saya tanam lagi di sini gitu ya, jaraknya cuma 6 meter. Nah, sekarang belajar ya, jaraknya saya pakai 12 kali 10 ya. Ya, tumpang sarinya saya pakai yang pendek-pendek aja, jambu kristal yang 9 bulan sudah berbuah ya. Selain jenis varietas yang cocok, jarak tanam yang ideal, air yang cukup ya, tidak kalah penting adalah SDM. Nah, di sini yang paling sulit. Pohon itu perlu perhatian, perlu kasih sayang ya, harus dikeloni ya. Kalau yang ngurusnya tidak ada passion di tanaman atau berkebun, tidak ada kecintaan, tidak ada kepedulian, nah si pohon ini akan merana ya. Pohon ini akan kurang terperhatikan, akhirnya ya hanya tumbuh saja gitu ya, hanya sekedar tumbuh saja, tidak menghasilkan. Jadi SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting ya. Bagaimana menumbuhkan dari untuk rasa memiliki atau ingin mengurus dengan maksimal, ini tentu saja perlu trik-trik ya, yang saya juga belum menemukan celahnya gitu. Ada di di Ciamis ya, Pak siapa lah lupa, itu dengan konsep bagi hasil tuh Masya Allah bagus ya itu, sehingga yang ngurusnya itu semangat gitu. Nah, kita mungkin harus mencontoh yang seperti itu. Jadi berkebun ini juga harus mendistribusikan kesejahteraan yang adil, yang merata gitu. Jangan hanya salah satu aja yang diuntungkan, tapi semua pihak, baik itu owner, pemilik, pekerja, konsumen ya. Konsumen juga harus dijaga ya. Saya ada jambu kristal, jambu itu ya, jambu air. Kalau nggak disemprot tiap minggu pakai kimia ya, pakai racun itu ya nggak akan bisa, karena dimakan terus oleh ulat ya. Nah, ini nggak bisa dilanjutkan karena ya membahayakan konsumen. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi semuanya harus happy ini, pekerja happy ya, tanaman happy, tanahnya happy, konsumennya happy ya, ownernya happy ya, baru ini berkebun bisa jalan sebagaimana usaha yang lain lah gitu. Kebetulan saya juga di kuliner, jadi untuk supaya toko ini punya ruh dan ada strumnya ya, itu ada 4 unsur itu harus terperhatikan ya. Konsumennya bahagia, karyawan bahagia, investor bahagia, manajemen bahagia. Nah, ini yang ingin saya lakukan di perkebunan. Barangkali ada yang merasa ini ada manfaatnya, silahkan di follower. Kami tidak
mencari uang di konten ya, juga tidak jualan bibit saat ini, jadi tidak ada kepentingan, jadi hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Jangan sampai teman-teman buang-buang waktu seperti saya ini 7 tahun harus ditebang seperti ini ya. Dengan menonton video ini, siapa tahu ada yang waktunya tidak terbuang cukup lama ya. Karena waktu adalah yang paling berharga, yang tidak akan balik lagi. Itu saja, terima kasih telah menyimak ya. Semoga Anda sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.